Shalom dan selamat sahabat para saudara dan saudari dimanapun Anda mengikuti siaran kebaktian sahabat ini. Puji dan syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat kembali bersatu dalam kebaktian sahabat pada pagi yang indah ini. Saya mengambil kesempatan untuk memberikan dorongan kepada saudara dan saudari untuk kekal menjaga kebersihan, menjaga keselamatan daripada penularan COVID-19. Ceria melakukan kerja dan semangat mengikuti aktiviti-aktiviti kerohanian gereja secara online, termasuklah KKR dan program kesehatan ketika ini. Jika sekiranya ada di antara kita yang mempunyai kontak rapat dengan positif C19, kita berdoa bersama memohon pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Pastinya Tuhan akan melindungi kita. Cabaran dan kesulitan hidup mulai terasa. Kadang-kadang kita merasa putus asa, tidak bebas beraktiviti, bekerja dari rumah, tidak dapat ke gereja, sosial terhad, patuh kepada norma baru. Saya harap semua ini kita dapat lalui dengan penuh kekuatan. Kepada warga Mas dan kanak-kanak, saya berharap kamu tetap setia, sabar, karena sudah setengah tahun tidak dapat berbakti di gereja. Saya pasti Tuhan sentiasa menyertai dimanapun kamu berada. Syukur karena berkat Tuhan, tingkat media gereja masih boleh melayani kita ketika ini. Semoga kita mendapat berkat daripada siaran-siaran tingkat media. Jangan putus asa saudara-saudari. Bertahanlah sampai akhir. Inilah perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum saya meneruskan khotbah ini saudara-saudari, saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan juga menyertai juga kepada semua yang boleh mendengarkan message ini. Supaya kami dapat memahami maksud daripada firman Tuhan ini. Dan membolehkan kami untuk tetap teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, besertalah dengan kami oleh tuntunan Roh Al-Kudus-Mu dan penyertaan malaikat-Mu di surga. Sehingga khotbah ini, kebaktian kami hari ini, boleh berjalan dengan baik. Inilah kami doakan Tuhan, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi, Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir. Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perkataan ini saudara dan saudari diucapkan oleh Yesus Kristus pada saat dia berbicara tentang akhir zaman. Nah, soalnya, bilakah akhir zaman ini? Semasa saya kanak-kanak dahulu, saya sering mendengar khotbah tentang akhir zaman. Khotbah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesusahan-kesusahan besar menjelang kesudahan dunia. Tetapi ketika ini, kita bukan lagi mendengar, tapi kita sudah mulai merasakan kesusahan-kesusahan ini. Pandemik C19 umpamanya sudah menular sejak Desember 2019 sehingga kini dan hampir melumpuhkan segala aktiviti manusia di dunia ini. Nah, mengapa ini terjadi saudara dan saudari? Ramai yang beranggapan bahwa COVID-19 adalah suatu virus buatan manusia. Atau ada juga yang mengatakan bahwa virus ini tidak akan putus sepenuhnya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kita terpaksa hidup bersama virus yang bahaya ini. Saudara dan saudari, apapun, sadarlah bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Pesan Yesus, bertahanlah sampai akhir kesudahannya. Nah, menghadapi segalanya ini, bertahan satu-satunya yang boleh kita lakukan. Tetap tinggal di posisi yang tidak menyenangkan saat kita berada di posisi demikian. Nah, barulah dikatakan sebagai kita boleh bertahan. Nah, soalnya, apa makna bertahan bagi kita umat-umat Tuhan? Nah, yang pertama, berdiri teguh dan tidak pernah berganjak dari posisi sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Kolose ayat 23.
Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, yang kedua, tidak undur. Nah, saudara-saudari, seperti sebuah jam, jarumnya akan bergerak terus ke hadapan dan tidak pernah berundur. Demikianlah halnya anak-anak Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 37. Sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia berundur diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Nah, yang ketiga, saudara-saudari, adalah tetap setia. Ada seekor anjing jantan bernama Hakiko yang pernah hidup pada tahun 1923 sehinggalah pada tahun 1935. Maka anjing ini adalah anjing Akita, kepunyaan seorang yang bernama Hedasaburo Uno. Nah, Hakiko adalah anjing yang setia, menunggu tuannya yang tidak kembali karena meninggal dunia di perjalanannya. Nah, di stasiun kereta api Shibuya, Jepun, Hakiko menunggu tuannya selama 9 tahun. Bayangkan saudara-saudari, betapa setianya anjing ini. Nah, atas kesetiaan anjing ini kepada tuannya, pihak kerajaan membuat satu tugu peringatan yang diperbuat daripada tembaga. Di dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menempannya? Nah, saudara dan saudari, menjadi setia bukanlah sangat mudah. Namun inilah tuntutan bagi setiap anak-anak Tuhan, termasuk saya dan kamu, supaya kita harus kekal bertahan. Baik, kita lanjutkan lagi perkongsian firman Tuhan pada pagi ini dengan satu pertanyaan lagi. Dalam hal apakah kita harus bertahan? Nah, yang pertama, mempertahankan iman. Di dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Nah, saudara dan saudari, kita harus mempertahankan iman kita kepada Yesus sehingga kesudahan dunia ini. Nah, berhati-hati dengan godaan, berhati-hati dengan kesenangan dunia. Semua ini akan membuat iman kita goyah. Nah, yang kedua, saudara dan saudari, adalah melawan tipu muslihat iblis. Di dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seorang askar mengenakan pakaian perang yang lengkap dalam sebuah peperangan. Bahkan frontline sekarang ini, yang bertugas untuk menangani COVID-19, juga mengenakan pakaian khusus semasa mereka bertugas, berperang dengan virus yang bahaya. Nah, saudara dan saudari, demikianlah umat-umat Tuhan harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan untuk melawan iblis yang licik itu. Paulus mengatakan, berikat pingganglah kebenaran, berbaju zirahlah keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, kenakanlah perisai iman, terimalah ketopong keselamatan, pedang roh itu firman Tuhan.
Nah, inilah pelengkapan-pelengkapan yang harus ada pada setiap kita saudara dan saudari. Nah, yang ketiga, perjuangan di dalam penderitaan yang berat. Saya ingin bertanya kepada saudara dan saudari, adakah di antara kita yang menghadapi penderitaan yang berat di dunia ini? Saya pasti semua kita mengalaminya. Cuma penderitaan yang kita hadapi ini adalah berbeza-beza. Namun, kita harus juga menghadapinya. Di dalam Ibrani 10 ayat 32, dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nah, saudara dan saudari, di dalam menghadapi perjuangan ini, ingatlah kebaikan dan pertolongan Tuhan. Pena Inspirasi mengatakan, kita akan gagal bila mana kita terlupa tuntunan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum ini. Nah, bermaksud saudara dan saudari, kita harus mengingati kebaikan Tuhan. Dan dengan itu, kita akan terlepas daripada penderitaan yang berat. Ingat pada pengalaman bangsa Israel, selalu dipukul kala oleh musuh bila mana mereka melupakan pimpinan Tuhan. Tetapi bila mana mereka menyerahkan kehidupan kepada Tuhan, maka mereka akan menang. Saudara dan saudari, sekali lagi saya ingin membacakan kalimat, tetapi orang yang bertahan hingga akhir akan selamat. Nah, inilah klimaks perjuangan rohani kita, saudara dan saudari. Beberapa sahabat yang lalu, kita sudah mendengar khotbah bahwa kita ini dilahirkan sebagai peserta dalam pertandingan rohani. Nah, ini Paulus sudah nyatakan di dalam buku Alkitab. Nah, justru apa makna bertahan sampai akhir? Nah, saudara dan saudari, ini adalah peringkat yang kedua daripada message firman Tuhan pada hari ini. Bertahan sampai akhir terdiri daripada 3 peringkat. Yang pertama, bertahan sehingga kedatangan Tuhan kedua kali. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara dan saudari, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun musim gugur dan hujan musim semi. Nah, saudara dan saudari, di dalam Wahyu 22 ayat 20, ayat kedua terakhir dalam Alkitab, Yesus mengatakan demikian, Aku datang segera. Nah, saudara dan saudari, kedatangan Yesus adalah pasti. Nah, beruntung bagi umat-umat Tuhan yang masih hidup sampai pada saat Yesus datang. Karena apa? Karena kita boleh menyaksikan peristiwa-peristiwa besar tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Bermaksud saudara dan saudari, kedatangan Yesus adalah sangat pasti. Nah, yang kedua, bertahan sampai akhir hayat. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Mengenai aku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan pada saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Saudara dan saudari, Rasul Paulus begitu yakin bahwa dia sudah bertahan dalam iman sehingga kematiannya. Bagaimana dengan saya dan saudara dan saudari? Apakah kita sudah bersedia menghadapi akhir hayat hidup kita dengan menyerahkan hidup kita kepada Yesus? John Wycliffe, pioneer Protestan, sanggup dihukum mati karena mempertahankan kebenaran Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara dan saudari, bertahan sampai ke garisan penamat, atau pada sampai kita menyelesaikan tugas kita sebagai pengikut Yesus. Saya pernah mengikuti satu pertandingan lari pada waktu saya masih di bangku sekolah menengah. Lalu pada hari saya ikut bertanding itu, hati saya merasa lemah dan takut. Dan pada waktu saya berlari,
tanpa mengingat apa-apa, saya mulai merasa putus asa. Dan akhirnya saya keluar daripada lorong pertandingan. Nah, apa yang berlaku saudara-saudari? Rakan-rakan saya, cegu saya bertanya, di manakah dia? Belum sampai-sampai lagi ke garisan penamat. Nah, saudara-saudari, kita harus sampai ke garisan penamat. Di dalam 2 Timotius 4, ayat yang ke-6 dan ke-7. Sekali lagi saya bacakan. Mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayo saudara dan saudari, kita akhiri pertandingan ini dengan baik dan bergaya. Inilah doa saya untuk saudara dan saudari. Nah, saudara dan saudari, sekali lagi saya akan bacakan kalimat ini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apa maksud selamat di dalam konteks ini? Nah, yang pertama, mendapat keselamatan kekal. Selamat bermakna mendapat keselamatan kekal. Tidak ada yang boleh memberikan keselamatan kekal saudara-saudari, melainkan Yesus. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7, sekali lagi saya bacakan. Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan itulah keselamatan kekal, yaitu surga yang tidak ada kematian, tidak ada kesusahan, dan tidak ada lagi air mata di situ. Yesus sudah memberikan itu saudara dan saudari kepada setiap kita yang setia. Nah, yang kedua adalah menerima upah. Keselamatan bermaksud dapat menerima upah. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku, saya pasti bagi saudara juga, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara dan saudari, kembali kita kepada tajuk pelajaran hari ini, yaitu bertahan sampai akhir. Kerinduan kita adalah kedatangan Yesus, dan itulah akhir daripada penantian kita sebagai umat Tuhan, mengharapkan janji yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Nah, perkara yang ketiga, makna daripada selamat, daripada frasa tadi adalah sejahtera di bumi dan di surga. Di dalam Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup kekal. Wah, saudara-saudari, bukankah ini indah untuk kita dengar? Bahwa bila mana kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Kembali 100 kali lipat penghasilan kita. Dan yang paling luar biasa adalah memperoleh hidup kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, pertanyaan yang terpenting sebelum kita mengakhiri perkongsian firman Tuhan hari ini adalah, bagaimana kita bertahan? Mampukah kita bertahan, saudara dan saudari? Nah, Pengkhotbah 4 mengatakan, dan bila mana seorang dapat dihalakkan, 2 orang akan dapat bertahan. 3 tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa maksudnya di saudara dan saudari? Di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, pengikut Yesus, yang sedang berada dalam pertandingan rohani, kita harus ada kerjasama. Penting untuk kita bekerja sama di dalam hal mengikuti Tuhan, menunggu kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengapa demikian? Oleh
Kita memerlukan dukungan doa antara satu dengan yang lain. Kita juga memerlukan bantuan antara satu dengan yang lain. Bila mana kita lemah, orang lain akan memberikan kekuatan. Bila mana orang lain bersedih, maka kita akan memberi penghiburan. Nah, yang berikut adalah bersatu. Ini adalah bagaimana kita boleh bertahan. Saya pernah nampak dan mengalami satu situasi yang saya tidak pernah jangka. Pada waktu saya flush tandas, ternyata di situ ada semut berkerumunan. Pada waktu air itu keluar untuk mengepam tandas tersebut, semut ini berkumpul dan saling berpegang antara satu dengan yang lain, menjadi satu bentuk bola. Dan akhirnya saya mendapati bahwa semut ini dapat bertahan daripada di-flush atau disedot oleh air tersebut. Saudara-saudari, bersatu adalah satu lagi perkara yang penting di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kalangan anggota jemaat gereja, di dalam Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Nah, saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita sebagai keluarga besar di gereja, kita harus ada kesatuan supaya kita tetap dapat bertahan sampai akhir. Bila mana kita pecah, maka kita mudah jatuh. Di dalam masa pandemik ini, saudara dan saudari, sungguh pun kita jarang berkumpul di gereja, tetapi saya pasti oleh karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita kasih karunia-Nya yang luar biasa, maka kita saling mendukung antara satu dengan yang lain, bersatu antara satu dengan yang lain melalui doa kita setiap hari. Nah, ketika kita mengingati kedatangan Yesus, maksud saya ketika kita mengingati khotbah-khotbah kedatangan Yesus pada masa yang lampau, termasuklah pengalaman saya semasa kanak-kanak, saya menyadari bahwa ketika itu mungkinkah message khotbah Yesus datang segera, tidak tepat pada masanya. Tetapi saudara-saudari, itu sudah berlalu 50 tahun yang lalu. Sekarang adalah masanya untuk kita sadar bahwa inilah masa kita betul-betul kena bersedia, karena Yesus pasti akan datang segera. Ingat saudara-saudari, pesan Yesus bertahan sehingga akhir dan akan diselamatkan. Saudara-saudari, semoga Tuhan memberkati setiap kita, dan semoga firman Tuhan, message pada hari ini akan dapat memberikan kekuatan, memberikan kita penghiburan dikala kita menghadapi kesusahan-kesusahan, dikala kita menghadapi kesulitan di masa akan datang. Kita akhiri khotbah ini dengan doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, terpujilah nama-Mu oleh karena kebaikan Tuhan sentiasa menyertai kami. Bahkan Tuhan mengingatkan kami di dalam perkongsian firman-Mu pada pagi ini, bahwa kami harus bertahan sehingga akhirnya, supaya kami akan mendapat upah besar yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-umat Tuhan yang setia, yaitu kehidupan kekal di surga. Hamba-Mu mau berdoa kepada semua anggota jemaat gereja dan kepada semua yang dapat mengikuti siaran ini, supaya Tuhan memberikan kami kekuatan yang luar biasa menghadapi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini. Sehingga apapun godaan yang kami hadapi, kami tidak akan goyah, melainkan kami akan tetap setia di dalam kuasa tangan Yesus. Terima kasih Tuhan oleh karena mendengar, menjawab doa kami, mengampuni segala dosa kami, dan menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan selama-lamanya. Sebab doa ini ya Tuhan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin.